Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin ngaturkan salam ta'zim, salam hormat Bapak, Mas, niki ibu-ibu enten nggih? Oh nggih. Bu. Oh alhamdulillah enten suwanten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ngaturkan salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kula dherekaken ngunjukaken rasa puji dalah syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Huda Sibela. Masya Allah, tabarakallah, yang dimana hari ini kita bisa menunaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan menika kan dari Allah itu ada 3. Para ulama menjelaskan ada 3. Panggilan yang yang 2 ini masih ada kemungkinan untuk kembali. Tapi panggilan Allah yang 1 ini tidak mungkin akan bisa kembali. Yang pertama panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon. Niki tindak masjid, bibar kanging masjid, kondur. Kemudian yang kedua panggilan haji. Panggilan haji tindak wonten Mekah, Madinah. Di sana kita masih bisa begitu tindak haji wonten turun haji. Napa nggih? Kan naik haji. Ternaik haji kan naik terus turun kan ngoten nggih. Wae turun haji kondur lah wae intine niku. Kula golek istilah niku dereng petuk niku. Nek berangkat niku naik, nek kondur wis pokoke niku lah nggih. Kemudian yang ketiga yaitu panggilan kematian. Maka kan bagi panggilan kematian ini nek pun budal mboten saged bali. Kan ngoten. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Napa melih pagi hari ini spesial. Ngeten ya, spesial bibar napa namine baru salat subuh. Kemudian nanti kita salat syuruk, nggih, pengaosan, sarapan hati juga. Masya Allah. Niki mau sing masake jam pinten, Bu? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ngeten niki kan misal setiap hari ngoten kan membantu perekonomian keluarga saya itu gitu nih. Oh bangkrut. Masya Allah. Maka ini bagian. Saya husnudzon. Saya prasangka baik. Bahasanya ini bagian ikhtiar usaha dari Bapak Ibu Takmir untuk memuliakan panjenengan semuanya, untuk membahagiakan panjenengan semuanya. Masya Allah. Semangat untuk memakmurkan masjid ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini izin ada satu ayat yang kula nderek titip ngeten nggih. Saya khawatir
napa namine kondur pengaosan sing dieling-eling wau sotone rada asin ya misalnya ngeten. Maka bagaimana pengajian itu menjadikan kita semakin taat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Rasulullah SAW, semakin kita mengenal ayat-ayat atau mutiara-mutiara di dalam Al-Qur'an. Ngeten nggih. Terus begitu kondur tangkleti garwane, Pak, materi ini pengajian apa? Wah, mbok anu sotone rada kasinen. Walah, masyaallah ngeten nggih. Misal-misal niki ngeten. Nah, pramila Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim menika yang mendorong kita untuk naik level, untuk tumbuh. Kersane mboten seperti ini mawon ngeten ya. Maka ayat itu ada di dalam surah Fatir ayat 32. Pangapunten Bapak Ibu, surah napa kalau wau? Surah Fatir ayat 32. Ngeten nggih. Surah Fatir 32 menika izin mugi-mugi sak mangke kagem oleh-oleh kondur. Sak mangke kagem oleh-oleh untuk diceritakan kembali. Bahwasanya di dalam ayat ini Allah sudah jawil kita dengan sebuah ayat yang cukup bahasa kasarnya cukup menampar. Ya. Di mana di situ Allah paring pangandikan tsumma awrathnal kitabal ladzi nastafainahu min ibadina. Kemudian aku wariskan, aku berikan Al-Qur'an menika kepada orang-orang pilihan. Aku berikan Al-Qur'an itu kepada orang-orang pilihan. Terus tidak semua itu diberi kesempatan Bapak Ibu. Termasuk sholat subuh, termasuk memakmurkan masjid ini kan isinya Al-Qur'an. Dan tidak semua yang pangapunten diberi kesempatan untuk bisa membawanya. Diberi kesempatan untuk bisa mengamalkannya. Masya Allah. Sholat subuh ngantuk-ngantuk, ya Allah. Ini patuto ngoten ya. Wih cek mancal kemul deh, Masya Allah. Cek diaturi tindak pengajian yang masjid, dimirengke napa namanya? Mirengke pengaosan, cek disarapi bareng, Masya Allah luar biasa. Maka di situ Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 3 golongan orang yang menyikapinya. Ada 3 golongan orang yang menyikapinya. Yang pertama, faminhum zalimul linafsih di dalam ayat ini. Dan sebagian dari mereka, atau sebagiannya, mereka zalimul linafsih. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Terus ngerti iki jane iki ya ape, tapi wah segala ngopo ngoten. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Mereka yang golongan pertengahan. Siapa mereka? Mereka yang berbuat baik tapi wis apa perlu nih? Sing penting aku dhewe. Wis sing penting aku wis entuk aku salat, aku ngaji, aku berbuat baik, ya wis aku dhewe ngoten. Yang lain terserah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mereka berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Maka pramila Bapak Ibu, ayat ini bukan untuk menghakimi seseorang. Wah, ini golongan pertama ini. Ini zalimul linafsih ini ya. Mereka yang zalim pada dirinya sendiri. Wah, ini wong kae kok sregemen. Wah, liyane tindak pengajian napa namanya? Tindak pengajian wis modal awak tok sehat, mangkat budal. Wah, niki kok budale jek nganggo tripod, jek nganggo HP. Wah, iki Pak Mufti mesti malah. Masya Allah, ini semangat untuk berlomba dalam kebaikan kan ngoten. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ini ayat ini bukan untuk menghakimi seseorang. Nggih, wah kowe termasuk iki mboten. Tapi untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kita. Ampun ngantos uripe ade ini ngeten-ngeten iki mawon. Jangan sampai hidup kita seperti ini saja. Ngeten. Maka di dalam ayat tersebut dari Allah wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya Allah, kepada manusia-manusia pilihan. Maka bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita diberikan kemudahan enteng anggenipun tindak masjid, memakmurkan masjid ini. Karena kita sadar betul amal kita masih recehan dan dosa kita masih jutaan. Maka kita perlu amalan-amalan yang ngejar kalau mau. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, golongan orang yang pertama faminhum zalimul linafsih. Mereka yang zalim pada dirinya sendiri. Siapakah orang yang zalim itu?
orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Jane ini kesainan, tapi wes aku wes cukup lah gitu nih. Izin Bapak Ibu, saya menceritakan satu pengalaman berharga yang ini untuk apa nggih? Saya rasakan betul. Di mana pernah kami membersamai jamaah untuk berangkat ibadah umroh. Namanya ibadah umroh niku tebih napa cedhak Bapak Ibu? Tebih nggih. Awis napa murah? Awis, mahal nggih, Masya Allah. Dan harus meninggalkan anak keluarga, Masya Allah, jauh perjalanan ngeten. Maka biaya yang tidak murah napa mulai kayak kados kula ngeten guru ngaji. Wah, guru ngaji nek badhe tindak umroh ngoten, badhe budal umroh, nyelengi 5 tahun lagi saged bidal mbok menawi. Maka di situ Bapak Ibu kami membersamai jamaah itu dengan berbagai karakter dari berbagai daerah. Maka dari situlah kemudian kami belajar untuk ngemong, belajar untuk membersamai, belajar untuk khidmat seperti itu dengan berbagai karakter gitu. Enten Bapak Ibu, jamaah niku sing semangat luar biasa. Begitu tindak ngeten, Ustaz, hari ini agenda nopo? Bu, insya Allah hari nanti kita mau ke Masjid Nabawi, di sana sholat, kemudian selesai sholat subuh nanti kita akan nunggu syuruk, lalu kita akan keliling Masjid Nabawi dan menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah di waktu itu, tanah-tanah yang diinjak oleh Rasulullah SAW dan kita ceritakan. Oke, siap Ustaz. Waduh, jemaah yang semangat seperti itu. Tapi ada juga ini yang pengen kami ceritakan. Terus ini tidak menyebutkan nama ya. Terus insya Allah mboten ghibah, mboten ngerasani. Ada salah seorang jamaah menika, di mana beliau menika, Masya Allah, dari awal itu saya melihat pun kita aras-arasan ngoten ya. Terus wis pokoknya budal nggo Pak, nggih ngoten. Monggo Pak, nggih, wis Pak nggih tapi mboten tindak ngoten. Sampailah tiba di keberangkatan umroh. Ngoten. Jadi waktu itu kalau umroh pertama mereka kan saking Madinah ambil mikot, bablas tindak Mekah ngoten ya. Nah, ini waktu itu umroh yang kedua. Nah, di waktu itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami ajaklah beliau untuk sampai di Mekah untuk sholat jamaah. Ya sholat jamaah kados ngeten iki. Pak, nggo tindak sholat jamaah ngeten. Walah tat, waktu itu zuhur. Nggo, walah tat, ini rodok panas sih. Kulo tak sholatnya nang hotel mawon. Oke, wah iki lemes iki. Ngoten. Oh nggih, mohon. Mangke mawon nggih salat asar, salat maghrib ngeten. Nggih ngeten. Begitu kita sudah balik dari Masjidil Haram, kembali ke penginapan, ke hotel. Kemudian waktu itu beliau saya lihat, sudah istirahat. Nggih pun. Pak, mundhar dereng? Sampun. Nggih pun, istirahat. Kemudian begitu waktu manjing salat asar, kami bangunkan beliau, Pak. Nggo, tindak masjid ngeten. Wah tat aras-arasen gitu. Waduh lah kok podo meneh gitu. Waduh gitu. Akhirnya saya sampaikan, Pak nyun pangapunten. Kalau kita sholat di masjid kita, gitu, itu kita sholat jamaah di situ, itu akan Allah lipat gandakan 27 kali lipat ganjaran ini kok sama tuh niku. Tapi nyun pangapunten Pak, kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Terus jendit ngeten, sholat, ngaji, ibadah kemawon ngeten, nopo kemawon, maka itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ini kan luar biasa. Apa jawab beliau? Ngoten gitu ya. Enggak, tidak. Bismillah. Masya Allah. Kemudian sholat asar, bidal ngerotok panas sidik ngeten, sampai maghrib. Kemudian maghrib saya ajak beliau untuk nunggu sholat isya sekedap meleh ngeten. Maka kemudian sholat isya lanjut. Setelah sholat isya kemudian kita pulang bersama jamaah yang lain bersama beliau tadi. Begitu sudah kondur sampai di hotel, kemudian makan malam istirahat. Sebelum subuh kita bangunkan. Mulai jam 3, setengah 4 itu mulai kita bangunkan. Pak, Bu, monggo subuh gitu ya. Yuk kita berangkat ke Masjidil Haram. Niki mungkin telat sidik, mungkin sholatnya ten pelataran gitu. Kenapa? Karena saking luasnya gitu. Karena saking ramenya. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, waktu menjelang subuh kita bangunkan jamaah termasuk si fulan Bapak tadi,
Saya matur, Pak, nggo tindak masjid kita sholat subuh. Semangat ya Pak nggih. Apa jawab beliau? Tadi cek rodok ngantuk ya. Ya Allah, wes. Ini ngeten tat. Kula ndek wingi niku kan mun salat asar, nggih. Maghrib, isya, nggih. Kan ngendikan jenengan dilipat gandakan. Wah, niku mboten ngendikan kula. Niku ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100.000 kali lipat. Oh, ngoten. Apa jawab beliau? Ketok kita nggih. Ganjaran kula pun kakean. Ganjaran kula napa Pak Bu? Pun kakean gitu. Ketoke kula pun mencukup deh. Itu jawaban yang baru saya dapatkan kula nembe panggih tiyang sing kados ngeten niku, Pak. Masya Allah. Kula yo mikir ngeten. Oh iya ya. Berarti nek wis pengen 100.000 wis akeh ya. Wis kakean ngoten lho. Nek diporok tak dibagi-bagi niku ketok wis Masya Allah luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya baru sadar. Oh ya juga ya. Berarti sekakian wis cukup ngoten ketok ngoten. Masya Allah tabarakallah. Nek enten tiyang ngeten niku katanya sedo waktu itu langsung mlebu surga katanya. Ya Allah ya Rabb ngeten ya. Maka saya matur Pak, Masya Allah nyuwun pangapunten. Di waktu yang bersamaan itu kita mengenal Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bapak kali putranya. Waktu itu beliau berdua itu menyelesaikan itu pembangunan atau perbaikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan di waktu itu Nabi Ibrahim dan Ismail itu menyelesaikan bangunan Ka'bah. Ya, kenapa? Karena waktu itu sempat hancur atau sempat porak-poranda karena banjir bandang waktu Nabi Nuh. Maka selesai beliau berdua mendirikan bangunan Ka'bah itu apa yang beliau lakukan? Beliau minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna. Beliau minta sama Allah, ya Allah tolong engkau terima ya Allah amal ibadah kami ini. Padahal Bapak Ibu yang berdoa niku sinten? Nabi. Putrane juga seorang nabi. Yang diperbaiki atau yang dibangun, ditinggikan bangunannya itu adalah bangunan Ka'bah, bangunan paling mulia di muka bumi. Itu pun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih minta, Rabbana taqabbal minna ya Allah, jenengan tampi ya Allah. Ngoten Pak. Terus ibadah kula lan panjenengan ngeten niki dereng tentu ditampi. Bagaimana agar kita itu ganti tampi, nggih tetap semangat, ampun aras-arasan, ampun males. Oh ngoten tat, nggih pun. Kalau tak adus riyen, tak gebyur riyen, terus wudu mengke bidal. Dintosi kita nggih, kula tosi ngoten. Masya Allah luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang zalim, kalau di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan bahwasanya orang yang zalimul li nafsihi itu mereka yang melakukan kebaikan, hal-hal baik, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga masih melakukan keburukan. Maka hadirin rahimakumullah, ini jangan sampai kita ada di posisi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita naik level, maju selangkah, menjadi siapa? Menjadi orang-orang yang wa minhum muqtasid. Orang-orang yang pertengahan niku mereka beribadah. Kita berbuat baik, tapi yang penting awake dhewe. Wes pokoknya yang penting bismillah, aku sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib. Yang penting aku ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka bersedekah, wes pokoknya bismillah aku sedekah. Nah, di situ Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan orang-orang tersebut itu orang-orang yang mereka berbuat baik, tapi mereka berbuat baiknya itu yang penting awakku dewe. Ngeten nggih. Apakah orang-orang tersebut itu jelek? Mboten. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri itu sudah bagus, sudah lebih dari cukup ngeten. Kenapa? Karena dari situlah kemudian kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita, kebaikan kita, keburukan kita itu nafsi. Urusan kita dengan Allah sendiri. Tapi nyuwun pangapunten Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala mendorong kita tidak hanya berhenti untuk diri kita sendiri. Islam untuk Allah mendorong kita. Islam mendorong kita untuk sampai di level yang ketiga kalau yaitu minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat untuk berbuat baik. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan kami menceritakan satu fakta, satu kasus di mana ini cukup miris Bapak Ibu. Di waktu hari ini, saat ini, pagi ini, kita bisa nyaman, sholat berjamaah, Masya Allah, adem, saya nggak tahu, di sholat di Masjid Al-Huda ini, begitu masuk mak celes, nggak ya. Oh, asik. Oh, nggak ya. Masya Allah, karpetnya hijau, ningali Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, mak celes, nggak ya. Maka di waktu yang bersamaan, saya melihat membaca satu artikel yang cukup miris. Satu artikel yang menyebutkan di situ, ada 4 anak remaja itu yang patungan urunan untuk menyewa satu PSK. Ngeri ya? Jadi 4 anak remaja dalam yang mungkin terinspirasi betul ngomong ya, Masya Allah. Jadi ada 4 anak remaja. Itu yang saya baca itu nangis Bapak Ibu. Ada 4 anak remaja ini urunan, patungan untuk menyewa satu PSK, pelacur Bapak Ibu. Ya Allah, segitu rusaknya moral anak muda kita hari ini. Ya Allah. Terus kalau mbak mikir ya, nggak sampai hati, nggak sampai mikir ya Allah, kok sampai seperti itu ya. Beberapa waktu yang lalu ada salah sahabat kami, juga penggerak dakwah juga, itu menceritakan, tak cerita nih, ini ada satu aplikasi di HP ini ketika kita memakai NIT gitu, maka di situ kita akan bisa pesan prostitusi online, naudzubillah min dzalik ya. Prostitusi online, para pelacur dan sebagainya itu semudah kita pesan GoFood Bapak Ibu. Terus begitu pesan soto, oh soto mriki. Pesan bakso, oh pokoknya bakso idola dan sebagainya. Maka di waktu itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu aplikasi yang dibuat oleh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu pesan maka akan muncul layanan-layanan PSK gitu. Itu jaraknya itu nggak jauh, 600 meter, jarak 1 kilo, jarak 2 kilo gitu. Maka begitu ditunjukkan itu, saya kaget. Wah, segitu canggihnya ya. Kalau dulu kan prostitusi misalnya, yang pamputan, ten silir, ten mriko-mriko gitu misalnya. Tapi hari ini Bapak Ibu, di tempat kita berdiri sakit pesen. Dan di situ ada fotonya, di situ ada nama, ada usianya. Dan saya, Masya Allah melihat, wah ini wong tuane ngerti pura ya. Saya melihat fotonya itu kata, cek SMP, SMA gitu nih. Ya Allah ya Rob, segitu parahnya Bapak Ibu kondisi hari ini ya tuh. Kemudian kawan saya itu pesen, ini aku mau cerita ya, oh jadi praktek nih. Wah, cerita. Repot. Oh iya cerita katanya. Itu. Maka Bapak Ibu, separah ini kondisi hari ini Bapak Ibu. Maka Indonesia itu bukan kurang orang baik, bukan kurang orang-orang baik. Indonesia ini orang baik itu berlimpah Bapak Ibu. Tapi orang soleh ini kok berlimpah. Tapi hari ini Indonesia butuh orang-orang yang muslih, orang-orang yang mau bergerak, orang-orang yang mau mengingatkan dalam kebaikan, orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Pramila Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau hari ini kita sebagai orang tua nyon pangapunten sudah nyaman bisa beribadah dengan baik, maka ada PR berikutnya, anak keturunan kita. Kita berpikir, kita berharap pripun carane lari-lari kula lan panjenengan sami, anak-anak kita nanti akan terus bisa melanjutkan estafet keimanan kita niki. Akan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita rintis ini. Ya, sehingga apa? Tidak cukup kita hari ini berbuat baik, maka harus maju selangkah untuk menjaga kita untuk turut bisa menggerakkan kebaikan. Pramila hadirin rahimakumullah, hari ini kami bersama kawan-kawan di Alima itu dengan adanya berbagai problematika ini ngelus dodo ya teman. Ayo saya bilang sama teman-teman, ayo kita nggak cukup pinter ngaji dok,
Kita nggak cukup hanya seperti ngajar-ngaji seperti ini doang. Tapi bagaimana Quran ini bisa jadi solusi untuk umat ini. Saya matur menggerakkan. Maka ada kegiatan untuk anak-anak. Ada kegiatan namanya Amazing Heroes. Maka saya melihat ada anak-anak di Al-Huda ini juga dikirimkan ke sana ya kan. Untuk apa? Untuk kita mengenal bagaimana teladan yang baik dari Nabi, dari sahabat Nabi. Teladan yang dimiliki oleh orang Islam. Kenapa? Anak-anak hari ini Bapak Ibu, itu ketika kami survei, terus kami itu kalau membuat program itu biasanya riset terlebih dahulu. Membuat penelitian terlebih dahulu. Program ini bermanfaat buatan nggih kira-kira gitu ya. Oh, kalau bermanfaat gas ngoten. Maka di waktu itu saya survei ke beberapa tempat gitu, saya tanya anak-anak, "Nah, kalian tahu nggak siapa nama-nama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kan Nabi Muhammad itu hidup di waktu itu dikelilingi oleh para sahabat Nabi. Ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Maka waktu pertanyaan itu saya sampaikan ke anak-anak. Oh, saya tahu Ustaz. Gitu. Abu Bakar, ya. Terus Umar, ya. Ibrahim, oh, Ibrahim itu nama Nabi. Oh, keliru. Oh, ya. Masya Allah. Sinten nggih? Mboten ngertos ngoten. Akhirnya Israel, Israel malaikat, ngono Pak ujur malah Israel. Ngoten. Maka di waktu itu Bapak Ibu anak-anak itu ngapunten, saya melihat dari beberapa tempat itu ketika saya tanya seperti itu, mereka kurang paham, belum tahu gitu. Maka begitu saya ganti pertanyaannya, siapa yang tahu temennya Upin Ipin? Wow, Masya Allah, apal Pak Bu. Wah niki Jarjit Mail Meme, wah niki atau kalau sama Kak Ros, wah semata apal nih kok. Upin Ipin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wah luar biasa nih kok. Wah kanca-kancane keluarga ini mantap apil nih kok. Ya Allah. Maka kita buat kegiatan apa namanya Amazing Heroes, mengenalkan teladan terbaik untuk anak-anak. Begitu juga dengan remaja. Maka kita riset. Cah nom itu senangannya opo ya? Apa sih kasus yang mereka ataupun problematika yang mereka hadapi? Oh ternyata cah nomi pokoknya sementing wetenge wareg, insyaallah dikandani opo manut kan gitu. Akhirnya apa? Ya sudah kita siapkan nasi macan. Nah, karena nasi kucing kan cilik nggih. Wah ini tiga nasi macan rodok bedhi ngoten lho. Terus segone wakeh buandenge sak wah ngoten ya. Nasi macan. Maka sebelum pengajian dilarang hadir pengajian kalau perutnya lapar. Wow, begitu datang langsung sego. Wah, sak dumblek nih wah. Masya Allah luar biasa. Begitu sudah selesai makan, nembe pengajian. Maka kalau anak muda itu, kalau konsepnya pengajian Bapak Ibu, hadirilah pengajian anak muda. Dua mboten budal Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita ganti konsep. Konsepnya apa? Konsep sharing time atau cerita, sharing season. Terus mereka anak-anak muda itu kalau kita ceramai melebu kuping tengen, metu kuping tengen meleh deh. Wah, wajeng melebu mboten sias metu meneh gitu. Nek metu kuping kiwa lumayan sih mlebet kan gitu. Ya Allah gitu. Akhirnya apa kita konsep dengan obrolan, diskusi gitu. Maka kita pantai dengan apa namanya problematika yang hari ini sedang kita hadapi, problematika pertemanan, percintaan, ekonomi, terus hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya, keluarga, gitu. Maka di waktu itu barulah anak-anak muda itu mau ngumpul, sampai ada yang curhat, Ustadz, saya itu kuliah, jadi bapak kalau pengen ngeten aku, tapi aku kalau pengen ngeten, apakah aku menjadi anak yang durhaka Ustadz? Kalau aku itu tidak nuruti apa yang diinginkan oleh orang tuaku, Masya Allah. Pertanyaannya seperti itu. Ustaz, kemarin saya baru diputus sama pacar saya. Wah, itu niku. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, sereceh itu Bapak Ibu. Maka anak-anak muda setelah kita dengarkan, mereka mau cerita. Karena anak muda itu butuh tempat cerita Bapak Ibu. Kadang yang pangapunten, ada satu fenomena di mana anak muda itu lebih nyaman cerita dengan sebayanya daripada dengan orang tuanya. Nggih napa mboten? Masya Allah. Ini hari ini fenomena yang ada. Maka hadirin rahimakumullah, monggo sareng-sareng. Hari ini kita jangan sampai hanya soleh sendirian.
Jangan sampai hari ini kita untuk yang pangapunten, wis sing penting aku sholat, sing penting aku ngaji, sing penting aku sedekah. Terserah liyane arep koyo ngopo ngeten, ampun ngantos. Maka hari ini ketika izin ini terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan satu hadis yang cukup penting untuk kita. Beliau menyampaikan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadih, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau dalam hal ini kekuasaannya, dengan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Fa ilam yastati, kalau enggak mampu bilisanihi, fa ilam yastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya, dikandani. Ngeten ya, dengan lisannya kita nyampaikan kebaikan, ngelekke. Oh, kuwi gak bener, sing bener ngeten dan sebagainya. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa, ketahuilah kalau itu buruk gitu, dengan hati kita. Wadzalika adhaful iman, dan demikian itu yang selemah-lemahnya iman. Maka dari hadis ini kita pahami dengan mafhum mukhalafah. Ini kalau dalam usul fikih itu ada cara memahami logika terbalik. Kalau di hadis tadi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka kalau dipahami sebaliknya, barang siapa yang melihat kebaikan, ya, Pak, bukan fal yughayyir, maka kita bantu, disengkuyung. Kalau dalam hadis tadi rubahlah, kalau sebaliknya, kalau kita melihat kebaikan, maka bantulah, sengkuyunglah. Oh, sengkuyunglah. Oh, ngeten niku lah, didorong. Ya. Kita bagaimana kita bisa ikut ambil bagian dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Masya Allah. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Maka dengan seperti ini, ada sholat subuh jamaah di masjid, kemudian ada pengajian, ada sarapan ini, maka kita suarakan, kita ikut sampaikan, wah, sholat subuh di masjid Al-Huda itu enak, masjidnya ayam, masjidnya nyes, Masya Allah. Kemudian jamaahnya ramah-ramah. Wah, begitu datang, itu walaupun jarang-jarang ke masjid, langsung dipinarake, ngajeng, wah, Masya Allah. Jangan sampai Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara tetangga kita jarang tindak masjid, begitu ten masjid kok malah napa? Dengaren. Masya Allah. Ngeten niku. Ampun. Nek saged dirangkul, dilenggahke, jak ngobrol, jak ngopi ngoten. Ampun didengarenke. Ngeten. Kenapa? Karena bisa jadi itu momentum beliau dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Nah, kalau tidak bisa, minimal ketika ada sebuah kebaikan, kita nggak bisa ikut support, nggak bisa ngajak-ajak, maka minimal dengan hati kita. Hati kita mendoakan, ya Allah, mungkin Masjid Al-Huda ini tambah makmur ya Allah. Mungkin Masjid Al-Huda ini tambah berkembang, bermanfaat, jamaahnya makmur, bahagia, dan nantinya ini akan menjadi warisan untuk anak keturunan. Allahumma amin. Kinten-kinten siap nopo mboten Bapak Ibu? Hanya jadi orang kita jadi orang yang baik dan menggerakkan kebaikan. Siap Bapak Ibu? Insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan segala niat baik kita ini. Matur nuwun, kita ngelangkung nyuwun pangapunten. Di akhir ini mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah ijabahi apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi niat-niat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah qulubana bi fathil arifin. Ya Allah, pagi hari ini kami berkumpul di masjid yang mulia ini, ya Allah. Kami berkumpul bersama Bapak Ibu kami ini, ya Allah. Kami menyaksikan beliau semua ini adalah orang-orang yang salih. Dekatkanlah dengan orang-orang yang salih. Kumpulkanlah bersama orang-orang yang salih. Kami berterima kasih, ya Allah. Matur nuwun, ya Allah. Saat kami masih sering bermaksiat, saat kami hari ini masih bergelimang dengan dosa, Engkau masih izinkan kami berbuat baik, Engkau masih izinkan kami bertemu dengan orang-orang yang baik dan mengajak kami dalam kebaikan.
Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan barokahnya majelis ini ya Allah, muliakan hidup kami dunia dan akhirat. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan kemanfaatan, karuniakan kesehatan lahir dan batin, dan akhiri usia kami dengan husnul khotimah, dengan syariah yang melimpah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, wabil khusus orang-orang masjid yang kami cintai ini ya Allah, jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang makmur dan memakmurkan, menjadi masjid yang membahagiakan, menjadi masjid yang penuh dengan kemanfaatan. Di sini kami sholat dan kelak kami disolatkan. Wabil khusus orang-orang yang telah membangun, mewakafkan masjid ini ya Allah, orang-orang yang telah memakmurkan masjid ini, orang-orang yang telah mengurusi masjid ini dengan serius ya Allah. Muliakan hidupnya dunia dan akhirat ya Allah. Berkahi rezekinya, berkahi usianya, berkahi keluarganya. Jagalah kami dalam ketaatan, jagalah kami dari kemaksiatan, dan libatkan kami di setiap kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bapak Ibu, kirang langkung nyuwun kepangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.